Saya teringat di majalah Al-Wahyu miliknya Hizbut Tahrir, ada 3 langkah besar yang dilakukan untuk bisa mendirikan suatu kekhilafan. Yang pertama, nasru ra'il am, perang opini. Pokok yang non khilafah ya lek tok wis. Sing PKI, sing apa. Kayak peristiwa di NTB. Itu seorang ustadz Wahabi mengolok-olok orang biasa ziarah ke orang tuanya, ke makam gurunya. Lalu dibilang makam tai kucing. Lalu mereka marah. Tapi di flyer apa di Twitter dibuat PKI mulai bangkit. Kenapa dibuat begitu-begitu? Memang ini bagi mereka mungkin itu masuk zaman perang opini. Dan repotnya mirip-mirip cara komunis, membuat fitnah, membuat hoak. Jadi atas nama jihad tapi rela menfitnah sesama muslim, menuduh sesama muslim, mem-PKI-kan sesama muslim, padahal dia sendiri ngelakoni cara-cara yang mirip cara-caranya PKI, kelas struggle, bikin perpecahan, pertentangan antara kelompok yang dulu kalau Belanda divide et impera, politik pecah belah, pecah bambu. Pecah bambu itu sitok didek, sitok diangkat. Zaman kalau diangkat disanjung-sanjung ojo kemaremen. Satu diangkat itu memang biar pringnya itu pecah. Bukan kok niat memuliakan yang separuh itu, enggak. Ini cara-caranya Londo, kelas struggle, cara-caranya Karl Marx. Nah, nasru ra'il am, buat opini sampai jadi kemeng kayak begini. Nah, ngadepi kayak begitu itu jangan jauh-jauh dari kiai yang tahu dalil kiai, yang sempat baca kitab kiai, yang sempat dapat ilmu langsung dari masyayikh yang sudah wafat, itu juga kiai, yang sempat ibadah berlama-lama malam, itu juga kiai. Insya Allah pokok sampean enggak adoh-adoh teko kiai, ono opo-opo dikonsultasikan dengan kiai. Ada perang opini kayak apapun sampean enggak keliru positioningnya, enggak keliru ambil sikap. Kalau dari perang opini itu dirasa sudah cukup, ukuran cukup itu apa? Kehidupannya kacau, nggak jelas antara yang hak dan yang batil. Yang asli pondokan bertahun-tahun hatam tafsir, apal Quran, hatam Bukhari Muslim tambah nggak dianggap. Yang sekedar SE, ST, dokter, alumni umum, yang ngajinya seminggu pisan liko-liko, itu malah yang dianggap. Ini kan kewaliin. Nah, kalau sudah kacau, nggak jelas mana yang hak, mana yang batil, maka menginjak khutwah yang kedua. Apa tahap berikutnya? Za'za'atus sultanah, menggoncang, mengkacau, menggoyang kekuasaan, bikin gerakan separatisme. Pejabat dibuat lelah di sana, aparat dibuat lelah di sana, terus nanti kalau dari terus itu bertahun-tahun aparat sudah nggak mampu menghadapi mereka, maka sudah dipersiapkan rancangan matang akhdus saltanatil maujudah, kudeta.
ambil alih kekuasaan. Persis yang dilakukan di Al-Qaeda apa? Afghanistan. Dan korbannya ratusan ribu, Mas. Gek mosok Indonesia yo arep ngono kuwi. Setelah sekian bulan dipimpin Al-Qaeda, lebih islamikah mereka? Atau tetap jual barang haram, ganja? Sudah benar-benar menerapkan kekhilafankah mereka? Atau justru semakin banyak orang ketakutan, semakin banyak orang jadi korban. Indonesia ojo lah. Ya, sekali lagi wawasan, pemahaman, kesadaran bahwa menjaga negara itu bagian dari menjaga agama, itu penting. Menjaga negara itu juga sunnah Rasul. Menjaga agama dicontohkan Rasul, berarti sunnah Rasul. Menjaga Madinah, menjaga negara juga dicontohkan Rasul, berarti juga itu sunnah Rasul.